Ini misalnya ini ada di agak sedikit mendekat ke sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Handphone Filmmaker. Siapa aja bisa bikin film atau karya bermodal handphone. Di episode kali ini saya akan membahas pertanyaan teman-teman nih, bagaimana sih cara merekam audio film di mana pemainnya dalam satu frame, satu adegan itu lebih dari 2 orang. Tentu bisa juga hanya bermodal handphone. Enter in Handphone Filmmaker. Enter in Handphone Filmmaker. Ya, Handphone Filmmaker. Para sinias-sinias muda nih pasti kewalahan ketika baru belajar bikin karya. Ini bukan untuk yang profesional ya, saya menyampaikan ini untuk yang izin ya, untuk yang masih baru belajar. Dan ini cara yang mudah dicerna, insya Allah seperti itu ya. Dan saya sedang ada di taman, seperti biasanya saya sampaikan, saya juga bekerja sama dengan OneLuck. Kalau teman-teman suka tanaman hias, silahkan buka di shop.oneluck.com. Oke, langsung aja. Pada saat syuting, wah saya pengen nih ada nggak cuma 1 orang atau 2 orang dalam satu adegan, tapi audionya gimana nih? Bagaimana meletakkan audionya supaya tetap seimbang gitu, dialognya itu nggak satu hilang, satu orang satu tegas suaranya gitu kan. Ini bisa dilakukan baik itu hanya menggunakan handphone atau menggunakan kamera profesional, sama aja. Dan saya akan menjelaskan beberapa cara yang mulai dari yang mahal sampai yang murah. Yang pertama yang mahal. Yang mahal ini biasanya simple aja saya jelasin. Ini adalah yang bisa dilakukan oleh filmmaker profesional bikin film layar lebar. Ya. Biasanya kalau seandainya untuk cara yang mahal, tentunya setiap pemain harus diberikan wireless clip-on yang nanti disambungkan ke dalam mixer, kemudian satukan ke dalam, ya ada, itu cara yang mahal ya, jadi pakai wireless clip-on, atau bisa juga dengan shotgun microphone seperti ini ya. Biasanya selain menggunakan clip-on, bisa juga kalau seandainya orangnya ada 3 orang, dia diletakkan seperti di atas dan pasti ada yang memegang dari atas mengikuti flow. Bergerak juga bisa, maju mundur bergerak, tidak gambar statis, biasanya bisa digerak-gerakan dan dia harus tahu skenarionya, siapa yang berdialog berikutnya A, B, dan C, kemudian dia bisa mengikuti. Yang sekarang bicara saya, sebelah saya atau tidak, itu bisa ngikutin. Jadi seperti itu. Jadi teknik yang mahal seperti itu. Ini saya gambarkan menggunakan sebentar, saya gambarkan seperti ini. Jadi misalnya ini ada 3 orang ya, ada 3 orang. Oke, seperti ini ada 3 orang ya. Cara yang pertama adalah dia tetap sebentar, saya ganti warna dulu, misalnya hitam. Cara yang pertama, masing-masing ini dikasih clip on. Nah, masing-masing dikasih clip on atau wireless clip on biasanya supaya bisa masuk ke mixer dan akhirnya disatukan ya. Ini cara yang mahal kan tentu ya. Atau bisa juga dengan cara diberikan mikrofon dari atas ya, satu gini, bisa ada tiangnya panjang gitu kan. Nanti di sini ada operator yang memegang. Selama nggak masuk ke kamera operatornya maupun tiangnya maupun si ini nggak masuk kamera, nggak masalah, ini tinggal ngikutin flow. Tinggal nanti dari sini kah, langsung dialog ke sini kah, atau ke sini, nanti tergantung, makanya juga harus tahu skenario, siapa yang dialog setelah ini. Nah itu biasanya seperti itu, ini teknik yang mahal yang bisa dilakukan oleh sinematografer untuk film layar lebar. Ya, ini secara sederhananya saya sampaikan seperti itu untuk yang mahal. Kemudian untuk yang medium nih, yang sedikit lebih bermodal dikit, tapi lebih bilang budgetnya lebih rendah, yaitu dengan kalau nggak ada wireless clip-on menggunakan kalau seandainya lebih, ini saya cuma kasih tahu hanya untuk yang berdua ya. Kalau untuk yang bertiga tentu harus punya gear yang lebih. Ini satu colokan, ini masuk ke HP itu, ini ada 2 sumber. Dia kalau pakai kabel tapi ya, itu dipasang seperti clip-on biasa. Tinggal nanti diikutin gambarnya. Kalau lebih dari itu, tidak, setahu saya belum ada yang menggunakan ini 3 keluarnya. Otomatis butuh 2 sumber, yaitu 2 recordernya menggunakan handphone, sama aja. Softwarenya, caranya sudah dijelaskan di konten yang lain. Saya tidak akan praktik soal menggunakan softwarenya. Ya, silakan dijelajahi channel ini.
Nah, ini ada kaitannya juga dengan cara yang ketiga, yaitu yang termurah. Yang termurah biasanya dulu ketika saya membuat web series Bocah Kampung ke Eropa di Belanda, saya hanya bermodal ini, sementara sama dialognya butuh banyak orang. Saya melakukan dengan handphone masing-masing, menggunakan headset masing-masing, itu diumpetin seolah-olah jadi masing-masing ini jadi seperti ini. Saya gambarkan kembali sebentar, ini saya hapus dulu ya. Oke, nah jadi gambar seperti ini. Jadi ini 3 orang ini masing-masing ada headset ya, pakai headset HP bisa, masing-masing ada headset HP, dan masing-masing ngantongin HP-nya di sini. Masing-masing ngantongin HP-nya di sini. Dan sebelum bilang action mereka rekam. Untuk merekamnya apa? Ada saya jelaskan konten yang lain, software saya nggak ngulang ya. Jadi masing-masing merekam. Ini saya lakukan kok waktu ketika saya di Belanda, saya cuma menggunakan handphone bikin web series ya. Ini direkam masing-masing, roll, masing-masing ngantongin HP, kemudian dicolokin ke sini sama ya. Nah, cuman cara termurah adalah cara teribet ya, karena tapi ini bisa dilakukan oleh indie filmmaker dengan waktu terbatas. Pokoknya gue punya audio yang bagus. Nah, begini caranya, makanya jadi harus harus dikantongin masing-masing HP-nya, direkam masing-masing. Nah, baru pada saat editing itu digabungkan. Lumayan PR ya untuk ngedit ini, tapi tantangannya untuk orang punya karya yang bagus ya seperti itu. Ya, kalau kita belum punya alat yang ibaratnya lumayan mahal, belum pada rezeki, kenapa harus berhenti berkarya? Nah, ini caranya. Jadi nanti tinggal digabungkan. Nah, cara ngeditnya apa? Ada di konten saya berikutnya, atau di konten saya yang lain yang membahas bagaimana cara mengedit audio dari sebuah film. Caranya sama, tinggal aplikasinya adalah untuk dialog. Jadi ada 3 layer. Ya, tidak akan saya jelaskan secara detail di sini karena caranya sama aja sama konten yang lain yang sudah jelaskan bagaimana mengedit audio film. Ya, cara ini cara yang paling murah tapi memakan waktu yang banyak karena harus disinkronisasi satu persatu, jangan sampai dialognya nggak nyambung, bibirnya kemana atau ini nggak ini segala macam. Dan pada saat merekam, jangan lupa pada saat merekam dengan handphone matikan sinyal HP supaya tidak nyesel ya. Jangan sampai misalnya yang ini audionya bagus ya, ini ada bagus, tiba-tiba sini ada suara teret, otomatis gimana? Dia nggak dapat audio. Tapi ada caranya juga sih, kalau seandainya memang udah kadung, udah bungkus, udah pulang, udah nggak bisa ngambilin retake, itu ada cara di konten saya yang lain untuk gimana ngakalin audio yang seperti itu. Ya, jadi saksikan terus deh konten-konten di channel ini, nanti banyak ngakalin dari kondisi supaya seolah penonton itu nggak nyadar bahwa itu sebenarnya ada masalah pada saat produksi. Tapi penonton, show must go on, apapun yang terjadi harus diberikan yang terbaik. Nah, ketika kondisi kita mengalami hal seperti ini, kemudian alat yang kita gunakan juga masih seadanya, saya juga ngalamin itu, jangan berhenti berkarya atau patah semangat. Ya. Saya harap dengan penjelasan konten ini teman-teman jadi punya gambaran ya, baik itu menggunakan tadi clip on, baik itu clip on yang menggunakan kabel atau seperti yang saya lakukan ini, atau yang menggunakan wireless ya. Intinya kalau seandainya sumbernya cuma 2, dibutuh 3 ya tentu harus jadi tambahan lagi. Jadi metode kedua dengan kabel clip on seperti ini yang 2 seperti ini saya cuma beli 150.000 atau 200.000 ya. Kalau seandainya ada 3, misalnya ada 3, tentu harus punya 1 lagi seperti ini. Nah, tips yang ini bukan tips ketiga ya. Tips yang saya tambahkan di sini adalah ketika teman-teman membuat karya, jangan muluk-muluk dulu, jangan pengen yang tinggi-tinggi dulu seperti layar lebar, nanti akhirnya nggak berkarya karena keterbatasan alat. Jadi sesuaikan dulu aja, bikin skenario yang sederhana, bikin framing yang sederhana sehingga gear yang ada tetap membuat teman-teman berkarya. Kalau seandainya misalnya, ini cara tambahan ya, kalau seandainya misalnya teman-teman tetap, saya butuhnya 3 bang, usahakan 3 itu pembagian plotting adegannya misalnya ya, saya gambarkan lagi, ini berarti cara keempat ya, atau cara keberapa ini, misalnya gini, ini di skenarionya dijadwalkan, jadi blockingannya misalnya ini saya ulang ya, saya tadi bertiga jangan rata begini, nanti jadi susah framing adegannya ya. Ini saya ganti misalnya, sebentar,
Nah, ini misalnya ini ada di agak sedikit mendekat ke sini. Ini blocking, ini salah satu trik juga ya. Seperti ini. Ya. Yang ini misalnya cuma punya alat yang 2 seperti ini ya saya ya. Misalnya 2 gitu. Alatnya terbatas lah ya. Ini tapi pengen ambil aja adegan long shot, misalnya ketawa bareng, itu nggak terlalu kerasa ya. Pertama ambil long shot dulu jauh. Long shot atau apa? Master shot ada di konten saya lain, jangan tanya di channel ini karena sudah dibahas ya. Nah, ini ambil dulu ini. Jadi bikin dialognya seolah-olah si A sama si B ini dialog. Oke, si C ini sempilan aja. Ini trik juga salah satunya. Trik aja. Sehingga pada saat ngambil shot yang ini pengen fokus audionya, ini bisa dijadikan B-roll lah istilahnya kalau orang bikin footage video ya, B-rollnya lah ibaratnya. Ambil dulu 3 shot jalan, ketawa dulu, set, udah diambil nih bertiga, ambil, ya, ini udah diambil nih bertiga dari jauh long shotnya, kemudian nanti begitu padatnya ngambil dulu yang 2, ya kan, terus nanti baru ngambil yang 1 yang ini, atau jadinya begini. Makanya pada saat bikin skenario, bikin yang sesimpel mungkin, kemudian bisa diakali pada saat syuting. Ini tugasnya director dan scriptwriter bekerja sama untuk menyesuaikan ini. Kalau budget kita pepet tapi pengen bikin karya, nah jadi kiri dulu 2, kanan 2 bisa. Atau kalau tadi juga cara satu-satu susah, ya begitu cara trik. Jadi cut-to-cut-nya itu diakalin supaya masing-masing bisa punya waktu yang sama. Kadang diakali yang penting long shotnya dulu, jauhnya 3, seolah-olah mereka duduk bertiga, baru nanti ngambil satu-satu juga bisa ya. Jadi teman-teman jangan harus pandai berkreasi untuk ngakalin audionya. Intinya jangan rilis konten ketika audionya jelek, sekalipun gambar footage-nya luar biasa sinematik. Karena apa? Audio yang jelek akan membuat citra filmnya jadi jelek ya. Kira-kira semoga sudah menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar dari konten-konten sebelumnya. Sisanya silakan berkreasi. Intinya adalah saya pun juga dulu eksperimen melakukan itu dari alat yang seadanya sampai saya bisa menabung dan akhirnya bisa beli alat. Itu berdasarkan proses. Tapi jangan batasi karena kita tidak punya alat yang langsung pengennya segini gitu. Jangan. Bikin karya aja dulu ya, sedikit-sedikit. Bikin karya, nanti udah selesai jangan puas. Oh iya ada yang kurang kemarin. Ini di karya berikutnya diperbaiki terus. Yang ini udah jangan puas lagi. Ini di karya berikutnya dibagi lama-lama jadi profesional. Semakin sering berkarya bisa jadi membuat kita ada di circle orang-orang yang semakin naik levelnya ya. Karena kita sudah punya karya, terus pertanyaannya makin meningkat dong. Otomatis orang juga tertarik dengan karya kita atau diri kita, kemampuan kita ya. Itu trik untuk bagaimana membuat dialog dari mahal dialog lebih dari 2 orang ya. Dari mahal sampai yang termurah, tapi otomatis yang termahal itu lebih simpel karena krunya banyak, alatnya juga sudah profesional. Sedangkan yang tadi yang termurah justru kita PR-nya adalah pada saat editing atau trik-trik yang lain harus disesuaikan ya. Intinya untuk baru belajar karya itu menyesuaikan budget dulu deh ya. Jangan budget menyesuaikan karya. Kalau budget menyesuaikan itu udah profesional, ibaratnya mau budget berapapun ya jadi itu barang karena punya uang. Tapi kalau seandainya masih ini karya menyesuaikan budgetnya seberapa disesuaikan, kira-kira dibayangin pada saat bikin skenario, pada saat diskusi dengan director atau itu disesuaikan, kira-kira ntar gue pengen syutingnya gini, setnya kayak gimana, itu dipersiapkan dengan baik supaya budgetnya sesuai dengan kantong yang kita punya ya. Semoga puas ya. Paling nggak ada gambaran selama ini mungkin jadi pertanyaan. Dan jangan lupa like and subscribe kalau memang menyukai konten ini. Dan jangan lupa bagikan kalau memang juga menyukai konten ini, tidak hanya kepada orang terdekat tapi juga teman-teman yang mungkin punya passion yang sama atau mungkin baru berminat ke bidang ini. Silahkan dibagikan. Kalau ada kritik saran silahkan komentar, silahkan di kolom komentar. Tapi bisa aja kita balas, bukan bisa ya, pasti kita balas selama itu saya punya kapabilitas untuk menjawabnya. Kemudian jangan untuk buru-buru karena juga kita punya kesibukan masing-masing yang insya Allah semua saya balas, tapi nggak langsung buru-buru saya balas gitu ya. Insya Allah semua saya balas dan komentar yang santun ya.
supaya adem juga saya membalas komentar. Banyak juga konten-konten lain di channel ini, tidak hanya ngomongin soal tutorial seperti ini, soal bikin film atau tentang audio. Banyak cara bikin film yang lainnya banyak di channel ini, termasuk contoh-contoh web series ataupun film pendek yang hanya menggunakan handphone. Ya, ada banyak juga ngobrol dengan para pakar, artis dan segala macam. Intinya gini, bikin film pakai handphone itu yang saya maksud yang lebih utama adalah merekamnya, syutingnya ya menggunakan handphone. Pada saat editing itu bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan profesional. Tetapi kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih profesional, tentu ngeditnya juga harus menggunakan komputer atau laptop yang lebih kuat. Karena ketika pakai HP terkadang ngedit film ya, ini kalau ngedit vlog itu gampang karena nggak banyak layer-layer audio ya kan, gradasi warna dan segala macam itu tidak terlalu menuntut di vlog. Tapi kalau ngomongin film itu saya pernah ketika saya pengen layer gitu, satu software yang nggak bisa atau nge-lag handphone saya ya. Jadi kalau khusus makanya pikirkan sampai ke editing, kira-kira gue mau begini nih nanti ngeditnya ribet nggak ya. Nah itu sampai ke situ. Wah banyakan saya ngobrol karena saya sangat suka untuk memberikan semangat untuk teman-teman yang baru mau belajar supaya banyak sinias-sinias muda yang menghasilkan karya-karya terbaik seiring berjalannya stepping stone yang dia lewati. Like and subscribe ya teman-teman. Itu dulu di Handphone Filmmaker, siapa aja bisa bikin karya walaupun hanya bermodal handphone.